Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vaksin aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dawlatan mustaqillah li anwalil adatil mukhtalifah wa li jami'il ukhwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi nabiyya ba'da. Pertama-tama yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan juga bijaksana, dan juga hadirin hadirat sebangsa dan setanah air yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring puji tak pernah henti hanya milik Allah yang Maha Suci. Segenap sanjung itu tertumpu hanya milik Allah yang Maha Tahu. Tak lupa juga sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala sedih, penerang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya bukan untuk berceramah dan juga untuk bertausiah, melainkan berdirinya saya di sini, saya ingin belajar bertausiah, yaitu dengan tema kebersamaan wasilah kebangkitan agama dan bangsa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang tahu tidak bagaimana caranya kita untuk membangkitkan agama dan juga bangsa? Yaitu ada caranya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, kalau kamu ingin melihat sebuah negara, kamu harus melihat pemuda dan juga pemudinya. Subhanal yawm rijalul ghar, today builder tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemuda yang akan memimpin di masa yang akan datang. Sehingga pantaslah Bapak Proklamator kita dalam pidatonya pernah berkata, "With you then I will save the world." Berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan guncangkan dunia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adalah salah satu cara untuk membangkitkan agama dan bangsa, yaitu caranya dengan pemuda dan juga pemudi. Berbicara mengenai pemuda adalah tidak lepas daripada masa muda, di mana kita lagi hebat-hebatnya, di mana kita lagi kuat-kuatnya, karena pada saat itu kita akan menjadi bakal calon-calon penerus daripada kebangkitan agama dan juga bangsa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan anugerah yang luar biasa kepada Allah kepada para pemuda dan pemudi, yaitu kenikmatannya apa? Contohnya kita diberikan fisik yang kuat, kita bisa diberikan tangan bisa untuk mengangkat beban yang berat, kita diberikan kaki bisa untuk berjalan dengan cepat, kita diberikan wajah tampan dan cantik yang memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda, gunakanlah wahai pemudi untuk senantiasa taat kepada Allah yang Maha Hebat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu menyedihkan, memalukan, bahkan sangat memilukan. Tak banyak pemuda yang istilahnya pemuda anak orang kaya raya, yang contohnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, rumahnya megah, sawahnya megah, duitnya loba, makannya juga di Ampera. Namun justru hidupnya sangat begitu menderita dikarenakan apa? Dikarenakan terjerumus dalam narkoba dan juga terjebak rayuan wanita sang penggoda. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana kita, timbul pertanyaan dari kita semua, bagaimana kita sebagai penerus bangsa dan juga agama untuk mengatasi dampak negatif di zaman milenial atau di zaman modern ini, yaitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim wal muslimat," yang artinya wajib baginya menuntut ilmu bagi seorang muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Sebagaimana kita sebagai pemuda yang hebat, yang bisa untuk membangkitkan agama dan bangsa, yaitu salah satunya adalah pemuda yang berilmu dan juga
pemuda yang memiliki wawasan yang luas. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilmu darajat. Allah yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Hadirin dan hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda dan juga pemudi harus semangat menuntut ilmu. Karena apa? Karena kita bakal menjadi calon-calon penerus kebangkitan agama dan bangsa. Kita harus menuntut ilmu, baik ilmu pengetahuan umum didalami dengan ilmu pengetahuan agama. Agar apa kita menuntut ilmu? Agar kita bisa menjadi pemuda yang berilmu, beriman dan juga bertakwa, sehingga kita bisa membangkitkan agama dan bangsa di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Beli durian, dapatnya nasi. Cukup sekian dan terima kasih. Ungdur maqala wala tandur manqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.